Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pak. Saya Anissa Salma Nurhayati, mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Hari ini saya diberi tugas untuk melakukan wawancara tentang usaha. Dan saya tertarik dengan usaha Brownies Cinta yang Bapak jalankan. Jika Bapak berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar usaha ini. Siap, monggo. Sejak kapan usaha ini dimulai Pak berjalan? Jalan mulai tahun 2018. 2018. Untuk alasan memulai usaha brownies ini? Ya karena memang kebutuhan. Kalau alasan kita memulai usaha itu karena ya mungkin kebutuhan yang tinggi, makanya kita dulu sebelumnya memang ada saya sebelum brownies ini usaha IT sebenarnya gitu. Usaha IT. Cuman karena IT itu tergerus, terutama laptop ya, tergerus dengan HP akhirnya ada, dulu itu tumbuh berkembang, akhirnya saya harus putuskan untuk berbalik kayak makanan. Iya, jadi usaha makanan yang saat itu memang sepertinya masih prospek. Kalau laptop ini karena tergerus HP kan pasti turun gitu, makanya saya istilah berbalik ke makanan, yaitu sebelumnya seperti itulah. Apa yang membuat Brownies Cinta berbeda dari brownies yang lain, Pak? Kalau yang lain berbeda itu yang pertama harga, ya berbeda. Terus kalau rasa juga ada tetap. Terus variannya juga kita banyak. Yang lain mungkin ada beberapa, cuman kita variannya bisa banyak, dari brownies sampai bakery ada, sampai roti Jawan itu pun ada. Apakah ada potensi kerjasama dengan kafe, restoran, atau reseller? Sementara ini belum, Mbak, karena kalau untuk reseller terutama ya, karena kita ada SOP tersendiri dalam brownies itu. Jadi emang yang pertama ada kemitraan. Jadi kalau untuk reseller, karena nanti sangat rumit manajemennya, makanya kita sementara belum. Ya, kalau untuk kafe-kafe ini sementara juga belum, karena kita masih fokus untuk penambahan outlet seperti itu. Apakah ada event atau bazar juga yang bisa dijadikan ajang promosi? Kalau event-event juga ada, yang terutama dulu yang pertama-pertama, Mbak. Kalau sekarang ini karena kita sudah settle, sudah banyak yang tahu, jadi kita mungkin selain di bazar juga mungkin ya pakai di masjid-masjid atau di mana, atau dikasih tahu di masjid atau di mana itu, atau kita sponsori masjid, sponsori kegiatan apa-apa gitu aja. Tapi kalau untuk outlet sekarang ini, kalau dulu banyak, dulu karena pertama-pertama kita mengenalkan, tapi kalau sekarang ini belum lagi. Sementara mungkin kita hanya sponsori beberapa, mungkin ada klub sepak bola gitu, ada kita sponsori itu supaya orang juga mengenal, saya kira itu. Untuk persaingan dengan usaha brownies lain, apakah sangat ketat? Oh, sangat ketat. Di sini itu usaha kue, sebenarnya nggak hanya brownies ya, brownies ada juga, tapi kue-kue yang setaraf seperti brownies itu luar biasa banyak, bahkan lebih dari 10 ya. Kalau di kita terutama di Sukoharjo itu lebih dari 10 persaingan. Tapi ya insya Allah karena mungkin masyarakat juga punya ininya sendiri-sendiri, minat sendiri-sendiri kan, ya kita ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Alhamdulillah. Lanjut, untuk cara menjaga konsistensi rasa dan kualitas di Brownies Cinta itu bagaimana, Pak? Kalau kualitas rasa itu kita tetap ada QC ya, Pak, quality controlnya tetap ada, walaupun ada ada sedikit mungkin kekurangan di dalam brownies, kita akan tarik. Makanya setiap brownies itu kita pajang itu sudah fix yang terbaik gitu ya. Jadi memang ada quality controlnya. Memang kalau ini ada ya, ada beberapa masalah yang ada di browniesnya tetap kita tarik. Dan brownies itu kan hanya bisa bertahan sebentar, maksudnya hanya beberapa hari. Makanya kita ke konsumen itu hanya sehari. Kita harus jualnya itu hari itu juga harus jual sampai habis.
kalau nggak habis kita tarik, tetap seperti itu. Kalau untuk kendala yang sering terjadi saat proses produksi atau pengemasannya itu? Kendalanya biasanya ya mungkin ada hal-hal yang banyak ya sebenarnya kendalanya. Mungkin sebenarnya kalau kita buat sesuai standar lah gitu ya, standar semuanya standar. Cuman kan ada karena mungkin dari kandungannya tepung dan lain-lainnya, karena mungkin panas atau pas musim hujan itu kan berbeda. Kalau musim panas kan nggak masalah, kalau hujan itu kadang jamur, banyak jamurnya itu, makanya ya kita harus pertahankan itu ya, makanya kualitas bahan-bahannya itu juga harus kita pertahankan. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin di packing kadang ya sebenarnya sudah kita bersihkan tapi ada hewan-hewan yang itu kan kadang juga harus kita antisipasi ya. Itu dulu ada tapi sekarang sudah kita antisipasi, alhamdulillah bisa clear lah dari hewan-hewan dan lain-lainnya. Kan ada kadang kecoa, ada ini kan gitu. Kita sekalipun ada kecil-kecil itu harus hilang gitu. Semut pun kalau ada satu pun itu tetap kita tarik gitu. Saya kira itu. Untuk yang terakhir Bapak, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan Brownies Cinta ini? Tantangannya ya satu minat dari masyarakat yang ngapunten yang di Sukoharjo ini notabene kan UMR-nya masih ya standar UMR itu di bawah yang lain-lain maksudnya. Nah itu kan untuk membeli brownies dengan harga yang seperti itu juga itu tantangan terberat kita nih. Soalnya harga kita itu yo ngapunten dari roti-roti yang lain mungkin agak di atas. Jadi tantangan terberat itu untuk memperkenalkan brownies itu kepada masyarakat yang memang kurang dari penghasilannya yang kurang sesuai dengan untuk kita kita beli kan gitu ya. Kalau jenengan mahasiswa untuk beli seperti itu kan tak kira ya masih mikir-mikir kan gitu maksudnya. Nah itu yang tantangan berat. Terus juga dari persaingannya karena banyak, kita juga harus tantangannya luar biasa, makanya pelayanan dan kualitas browniesnya itu harus kita jaga. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Siap, sama-sama. Saya sangat menghargai kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan usaha Brownies Cinta kepada saya. Semoga usaha Bapak semakin sukses dan lancar dan terus berkembang. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.